Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Eldin Salsabila Putri, mahasiswa Universitas Adibuana Surabaya, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan perkenalkan juga rekan-rekan saya, Maudia Dwi Ananda dan Tabita Victoria Kamengon. Di video kali ini kita akan membahas mengenai strategi discovery learning. Nah, kita memfokuskan pada 3 submateri. Submateri yang pertama yakni mengenai hakikat strategi discovery learning. Submateri yang kedua yakni kita membahas tentang kelemahan dan kelebihan dari discovery learning. Submateri yang ketiga kita membahas tentang implementasi fase-fase yang ada di strategi discovery learning dalam pembelajaran. Halo, sebelumnya sudah disampaikan bahwa kita akan membahas tentang implementasi strategi discovery learning. Nah, sebelum masuk pada implementasi, kita akan bahas tentang hakikat discovery learning. Apa itu discovery learning? Discovery learning diartikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi ketika siswa tidak disajikan informasi secara langsung, tetapi siswa dituntut untuk mencermati informasi atau materi dan memahaminya secara mandiri. Nah, bagaimana pendapat para ahli tentang discovery learning? Mari kita simak. Di sini ada 4 pendapat ahli yang akan kita bahas. Yang pertama, menurut Jerome Bruner. Nah, menurut Jerome Bruner, discovery learning merupakan sebuah model pengajaran yang menekankan pentingnya membantu siswa untuk memahami struktur atau ide-ide kunci suatu disiplin ilmu. Nah, keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar sangat dibutuhkan. Yang kedua, menurut Wilcox, dalam discovery learning, siswa didorong untuk belajar memahami konsep dan prinsip secara aktif, dan guru mendorong siswa untuk memiliki pengalaman dalam melakukan percobaan yang memungkinkan siswa menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri. Yang ketiga, menurut Bell. Menurut Bell, discovery learning adalah siswa memanipulasi, membuat struktur dan mentransformasikan informasi sedemikian rupa sehingga menemukan informasi baru. Yang keempat, menurut Hanafiya. Nah, menurut Hanafiya, discovery learning merupakan rangkaian pembelajaran yang melibatkan seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis untuk menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Discovery menjadi sebuah pengajaran yang berbasis inquiry. Nah, discovery inquiry adalah strategi belajar dengan cara mendorong dan membimbing siswa untuk menemukan sesuatu dari apa yang telah dipelajari. Discovery ini juga menjadi pengajaran yang membutuhkan banyak teknik. Nah, pengajaran yang membahas suatu permasalahan yang pasti sudah ada jawabannya. Meskipun pembelajaran discovery learning sangat mengutamakan keaktifan peserta didik selama pembelajaran berlangsung, tetap saja guru juga mempunyai peran yang harus dilaksanakan selama pada waktu sebelum pembelajaran maupun sampai saat pembelajaran berlangsung. Pada strategi discovery learning, siswa diharapkan agar aktif dalam mencari dan menemukan informasi dan pengetahuan yang baru. Pengetahuan yang baru didapatkan dari mana? Pengetahuan yang baru itu didapatkan dari pengalaman, percobaan, dan interaksi dengan lingkungan di sekitarnya. Lalu, guru harus melakukan apa saja dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Dahar mengemukakan beberapa peran guru dalam pembelajaran dengan penemuan, yakni yang pertama, seorang guru harus merencanakan. Di sini, guru merencanakan pelajaran sedemikian rupa sehingga pelajaran itu terpusat pada masalah-masalah yang tepat untuk diselidiki oleh peserta didik. Selanjutnya, guru juga berperan untuk menyajikan materi pelajaran yang diperlukan sebagai dasar para peserta didik untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, guru harus memperhatikan cara penyajiannya yang aktif
ikonik, dan simbolik. Yang keempat, guru memecahkan. Memecahkan di sini maksudnya adalah memecahkan masalah di laboratorium atau secara teoritis, maka guru hendaknya berperan sebagai seorang pembimbing atau tutor. Yang kelima, guru menilai, yakni menilai hasil belajar di sini. Seorang guru menilai itu melihat kemampuan peserta didik dalam menemukan generalisasi dalam penemuannya. Alasan seorang guru menerapkan discovery learning adalah yang pertama, memberikan kesempatan kepada murid untuk menjadi seorang problem solver, seorang saintis, historian, dan ahli matematik. Yang kedua, siswa akan menguasainya, menerapkan, serta menemukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran strategi discovery learning. Bell mengemukakan beberapa tujuan spesifik dari pembelajaran discovery, yaitu yang pertama, dalam kegiatan penyelidikan dan penemuan, peserta didik memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, melalui pembelajaran dengan penemuan, siswa belajar menemukan pola dalam situasi konkret maupun abstrak. Peserta didik juga meramalkan informasi tambahan yang diberikan. Yang ketiga, peserta didik belajar merumuskan strategi tanya jawab yang tidak rancu dan menggunakan tanya jawab untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dalam menemukan. Yang keempat, pembelajaran dengan penemuan dapat membantu siswa membentuk cara kerja bersama yang efektif, saling membagi informasi, serta mendengar dan menggunakan ide-ide orang lain. Lalu, apa saja fase-fase dalam penerapan discovery learning? Yang pertama, ada orientasi, ada merumuskan masalah. Yang ketiga, mengajukan hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menguji hipotesis. Yang keenam, merumuskan kesimpulan. Nah, pada tahap yang pertama, yakni orientasi, pada tahap ini merupakan tahap pembukaan, yang mana langkah awal untuk membina suasana pembelajaran yang responsif. Pada tahap orientasi ini ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama, menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan untuk dicapai oleh siswa. Yang kedua, menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan. Nah, pada langkah tahap ini dijelaskan langkah-langkah serta tujuan setiap langkah, mulai dari langkah merumuskan masalah sampai dengan langkah merumuskan kesimpulan. Nah, yang terakhir menjelaskan pentingnya topik dalam kegiatan belajar. Nah, yang merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa kepada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Nah, persoalan ini yang disajikan adalah persoalan yang menantang siswa untuk berpikir memecahkan teka-teki itu, dan siswa didorong untuk mencari jawaban yang tepat. Nah, proses mencari jawaban itulah yang sangat penting dalam tahap discovery learning ini. Nah, tahap yang berikut adalah mengajukan hipotesis. Nah, hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru adalah dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk dapat merumuskan jawaban sementara. Tahap yang keempat adalah mengumpulkan data. Mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam pengembangan intelektual. Proses pengumpulan data bukan hanya memerlukan motivasi yang kuat dalam belajar, tetapi juga memerlukan ketekunan dan kemampuan menggunakan potensi berpikirnya. Tahap yang kelima adalah menguji hipotesis. Nah, menguji hipotesis adalah proses di mana menentukan jawaban yang dianggap atau jawaban yang diterima sesuai dengan data yang telah dikaji
atau informasi yang telah kita peroleh berdasarkan pengumpulan data. Nah, yang terpenting dalam menguji hipotesis adalah apa? Yang terpenting adalah mencari tingkat keyakinan siswa atas jawaban yang diberikan. Nah, yang keenam adalah merumuskan kesimpulan atau pada tahap penutupan pembelajaran. Nah, merumuskan kesimpulan adalah proses di mana mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Merumuskan kesimpulan merupakan langkah penting dalam proses pembelajaran. Nah, kan sering terjadi tuh oleh banyaknya data yang diperoleh menyebabkan kesimpulan yang dirumuskan tidak fokus terhadap masalah yang akan dipecahkan. Nah, sebaiknya guru mampu menunjukkan kepada siswa data yang relevan, data yang tepat, yang harus Untuk mengenal discovery learning lebih lanjut, maka marilah kita melihat pada slide kelebihan yang ada pada discovery learning. Kelebihan pertama, pembelajaran berbasis discovery learning ini saat diterapkan dalam pembelajaran dapat membuat potensi intelektual siswa dapat berkembang. Mengapa demikian? Sebab melalui strategi ini, siswa yang lambat dalam belajar akan mengetahui bagaimana menyusun dan melakukan penyelidikan. Sehingga ketika siswa terlibat langsung, maka materi yang dipelajari siswa akan lebih lama membekas. Nah, dari situlah potensi intelektual siswa dapat berkembang. Kelebihan yang kedua, siswa dapat mempunyai motivasi dalam dirinya. Discovery learning ini akan membantu siswa untuk lebih mandiri, bisa mengarahkan diri sendiri dan bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri. Nah, dari situlah sikap kemandiriannya akan tumbuh. Kelebihan ketiga, penerapan discovery learning dalam pembelajaran akan membuat siswa belajar bagaimana belajar. Maksudnya di sini adalah learning how to learning. Siswa dapat dilibatkan secara aktif dalam kegiatan mendengarkan, berbicara, membaca, melihat, dan berpikir. Dari kegiatan itulah otak anak akan aktif sehingga pada saat itulah seorang anak sedang dalam keadaan belajar. Kelebihan discovery learning selanjutnya yakni membuat ingatan siswa lebih lama melekat dalam otaknya. Di sisi lain juga ada kelemahan dari pembelajaran yang berbasis discovery learning. Kekurangan dalam discovery learning yang pertama akan terlihat ketika guru kurang spesifik dalam merumuskan teka-teki atau pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan itu harus disampaikan dengan baik sebab pertanyaan itu untuk merumuskan pemecahan masalah secara sistematis. Kelemahan kedua, pembelajaran discovery learning ini seringkali membuat guru kesulitan dalam merencanakan pembelajaran. Karena apa? Karena guru terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajarnya. Kelemahan ketiga, pembelajaran discovery learning ini membutuhkan banyak waktu dalam implementasinya. Lagi-lagi, guru sering kesulitan menyesuaikan dengan waktu yang sudah ditentukan dalam pembelajaran. Dan kelemahan yang keempat, discovery learning ini sulit untuk diterapkan dan dikembangkan. Mengapa demikian? Karena selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa dalam menguasai materi, maka pembelajaran discovery learning ini akan sulit diterapkan. Untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya penerapan atau implementasi strategi discovery learning, coba kita membuat contoh penerapan discovery learning pada buku tematik kelas 3 semester 1. Tema yang pertama tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, serta subtema 3 pertumbuhan hewan dan pembelajaran ke-6. Pada subtema 3 ini ada 3 muatan KD. KD yang pertama, ini KD muatannya bahasa Indonesia.
Pada 3.4, kegiatan belajarnya yaitu mencermati kosakata dalam teks tentang ciri-ciri kebutuhan makanan dan tempat hidup, pertumbuhan, dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat, yang disajikan dalam bentuk lisan, tulisan visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Pada 4.4, siswa menyajikan laporan tentang konsep ciri-ciri kebutuhan makanan dan tempat hidup, pertumbuhan, dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dan efektif. Muatan yang kedua yakni muatan pelajaran PPKN. Pada 1.4, mensyukuri makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2.4, menampilkan sikap kerjasama sebagai wujud bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. 3.4, memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. 4.4 menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Muatan yang ketiga yakni muatan matematika. Pada 3.1 menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Pada 4.1 menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan nyamuk dengan tepat. Tujuan pembelajaran kedua, setelah membaca, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan dalam sebuah poster tentang pertumbuhan dan perkembangan nyamuk dengan tepat. Tujuan ketiga, setelah mengamati gambar, siswa dapat memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan bahasa yang santun. Tujuan keempat, setelah mengamati contoh, siswa dapat menceritakan pengalaman memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan bahasa yang santun. Tujuan kelima, setelah mengamati contoh, siswa dapat menemukan hasil kali dua bilangan cacah dengan hasil sampai 1000 dengan benar. Tujuan keenam, setelah mengamati contoh, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan benar. Learning. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang fase-fase atau langkah-langkah penerapan strategi discovery learning dalam pembelajaran. Langkah pertama yang dilakukan dalam menerapkan strategi discovery learning adalah kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Kegiatan pendahuluan sangat penting untuk meningkatkan minat dan kemauan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kegiatan pendahuluan dilaksanakan dalam waktu 10 menit. Lalu, langkah-langkah apa aja yang terdapat dalam kegiatan pendahuluan itu? Yang pertama, guru melaksanakan 3M. Apa itu 3M? Menyapa siswa, menanyakan kabar siswa, dan yang ketiga adalah mengecek kehadiran siswa atau melakukan absensi. Yang kedua, guru menerapkan aspek religius. Apa itu aspek religius? Guru mempersilahkan siswa untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dengan dipimpin oleh perwakilan siswa atau ketua kelas. Yang ketiga adalah guru harus menerapkan aspek nasionalis. Dalam hal ini, guru meminta siswa untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Contohnya, menyanyikan lagu wajib nasional dengan judul Maju Tak Gentar. Yang kedua adalah kegiatan inti. Kegiatan inti dilaksanakan dalam waktu 150 menit. Kegiatan inti merupakan serangkaian proses pembelajaran yang ditujukan untuk mencapai KD atau kompetensi dasar. Kegiatan inti dalam strategi discovery learning harus dilaksanakan secara kreatif, inovatif, dan menyenangkan, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan hasil yang maksimal.
Langkah-langkah yang harus diterapkan guru dalam kegiatan inti adalah yang pertama, guru melakukan persepsi dan menginformasikan tentang topik, tujuan, dan hasil pembelajaran kepada siswa. Dalam hal ini, guru harus melakukan penguatan terhadap materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, guru menjelaskan tentang pokok kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, guru harus menjelaskan topik besar apa yang ingin dibahas dalam proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, guru meminta siswa untuk membaca tentang materi pertumbuhan nyamuk yang terdapat pada buku siswa tema 1, subtema 3, pembelajaran 6. Yang keempat, guru meminta siswa untuk membaca teks yang ada pada buku tematik siswa halaman 136 sampai 137 tentang pertumbuhan dan perkembangan nyamuk. Yang kelima, guru menggiring siswa untuk memahami. Yang ketujuh, guru memberikan siswa lain kesempatan untuk mengajukan hipotesis. Dalam hal ini, siswa lain boleh menjawab pertanyaan teman-temannya berdasarkan pengetahuan yang ia miliki sebelumnya. Yang kedelapan, guru meminta siswa untuk mengumpulkan data-data atau referensi lain. Dalam hal ini, guru mempersilahkan siswa untuk mengumpulkan data-data dan referensi lain, bisa bersumber dari internet, buku-buku, atau majalah, dan lain-lain. Yang kesembilan, guru meminta siswa untuk menguji hipotesis. Dalam hal ini, guru memberikan kesempatan pada siswa untuk mencocokkan jawaban sebelumnya berdasarkan data atau referensi yang telah dibaca. Yang kesepuluh, guru membimbing jalannya diskusi. Dalam discovery learning, guru hanya menjadi moderator dalam proses pembelajaran. Yang ke-11, guru meminta siswa untuk merumuskan kesimpulan berdasarkan pokok-pokok diskusi yang telah dilaksanakan tersebut. Yang ke-12, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok dapat berisi 5 orang. Yang ke-13, guru mengarahkan siswa untuk berdiskusi dengan kelompok mengenai pesan-pesan yang dituangkan di dalam poster. Pesan-pesan tersebut berisi tentang pokok-pokok diskusi yang telah dilaksanakan sebelumnya ya. Yang ke-14, siswa melaksanakan tugas berdasarkan instruksi. Guru harus memberikan instruksi apa saja yang harus dilakukan siswa untuk membuat poster di atas karton. Kemudian, siswa juga bisa melihat pada buku siswa tematik terpadu halaman 137. Yang ke-15, siswa membuat creativity and innovation. Dalam hal ini, siswa membuat poster sesuka hati, bisa diwarnai, bisa juga dihias dengan bahan alam. Poster tersebut berisi tentang ajakan hidup sehat dan inti-inti diskusi tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan nyamuk. Yang ke-16, guru menginstruksi siswa untuk membuka tematik, cobalah menyampaikan pesan. Dalam hal ini, diharapkan siswa dapat menyampaikan pesan-pesan yang ada di dalam poster kepada tetangga rumah, warga sekolah, ataupun masyarakat sosial lainnya. Yang ke-17, siswa menyampaikan informasi yang ada pada poster. Siswa harus menyampaikan informasi yang ada pada poster dengan bahasa yang sopan dan santun. Yang ke-18, siswa lain dapat memberikan apresiasi kepada kelompok lain. Dalam hal ini, siswa bebas menyampaikan kritik atau saran kepada hasil karya kelompok lain, tentunya dengan bahasa yang sopan dan santun. Yang ke-19, siswa menyampaikan saran kepada orang lain. Dalam hal ini, siswa boleh memberikan saran kepada orang lain yang tidak menjaga kebersihan lingkungannya, baik itu tetangga, warga sekolah, atau masyarakat sekitar, sehingga dapat mengundang perkembangbiakan nyamuk. Tentunya, saran itu harus dilakukan dengan bahasa yang sopan dan santun ya.
Yang ke-20, siswa bisa menuliskan saran kepada orang lain supaya dapat menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya, baik itu tetangga, warga sekolah, atau teman-teman. Yang ke-21, siswa mencoba untuk menyelesaikan soal perkalian yang terdapat pada buku tematik halaman 139. Yang ke-22, siswa memahami contoh perkalian yang terdapat pada buku tematik atau yang telah dicontohkan oleh ibu guru. Yang ke-23, setelah siswa memahami tentang perkalian, maka siswa harus mencoba soal perkalian yang terdapat pada buku tematik halaman 139. Kegiatan ketiga adalah kegiatan penutup. Kegiatan penutup adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran. Hal ini ditujukan agar guru dapat menilai seberapa paham siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kegiatan penutup dilaksanakan dalam waktu 15 menit. Langkah-langkah dalam kegiatan penutup adalah yang pertama, guru dan siswa melakukan kegiatan refleksi yang terdapat pada buku tematik Sekarang Aku Bisa halaman 140. Yang kedua, siswa mencentang pertanyaan mengenai pemahaman materi yang telah dipelajari sebelumnya. Yang ketiga, guru dan siswa mendiskusikan tentang strategi pembelajaran yang belum dicapai atau belum dipahami. Dalam hal ini, guru boleh menggunakan metode remedial bagi siswa yang belum memahami tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang kelima, setelah seluruh proses pembelajaran telah dilaksanakan, maka sebelum pulang siswa harus berdoa sesuai keyakinannya masing-masing, dipimpin oleh ketua atau perwakilan siswa. Nah, itu tadi yang dinamakan strategi discovery learning. Sekarang kalian sudah mengetahui kan apa itu strategi discovery learning dan bagaimana cara menerapkan dalam pembelajaran. Semoga ilmu yang kami bagikan bisa bermanfaat ya untuk kalian. Saya Eldin Salsabila Putri dan rekan-rekan saya Maulidia Dwi Ananda serta Tabita Victoria Kamengot pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.